Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulidar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pringseu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu fungsi utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara pun mengingatkan, dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak-anak tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah di mana harus memperhatikan perkembangan zaman di mana anak itu berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, pikiran, rasa, perasaan, karsa, karya yang menimbulkan raga atau tenaga. Sehingga pendidikan harus holistik, seimbang, tidak timpang, dan berorientasi pada murid agar menciptakan keseimbangan dan terciptanya budi pekerti yang membawa insan kebijaksanaan. Penerapan ide atau gagasan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan. 1. Pendidikan berpusat pada murid. 2. Bermain sambil belajar sesuai kodrat anak yang senang dengan bermain. 3. Pendidikan budi pekerti agar menyelaraskan cipta, rasa, dan karya. 4. Semboyan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan yang sudah sangat kita kenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana guru di depan bisa memberikan tauladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madyo Mangunkarso artinya guru di tengah bisa memberikan semangat, memberikan motivasi kepada muridnya. Tutwuri Handayani artinya di belakang guru bisa mendorong agar anak-anak didiknya mencapai tujuan yang dicita-citakan. Alasan yang kontekstual dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam
membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus dipenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Penerapan secara kontekstual di sekolah, kami melakukan pembiasaan melalui pendidikan budi pekerti dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar, sholat berjamaah, dan hafalan surat pendek. Tidak lupa, kami pun melakukan Jumat berbagi. Dalam pembelajaran kami berorientasi pada murid, di mana murid sebagai subjeknya, berdiskusi kelompok untuk melatih kerjasama, toleransi, saling menghargai dan menghormati antar teman, antar kelompok. Belajar sambil bermain sesuai dengan kodrat anak. Tantangan dan solusi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah kami. Tantangannya memerlukan waktu yang relatif lama untuk pembelajaran yang berorientasi pada murid. Sebagian murid kurang atau tidak aktif dalam pembelajaran. Solusinya, menuntun dan memandu pembelajaran tepat waktu, memilih metode belajar yang menyenangkan dan memahami karakter murid. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memajukan pendidikan khususnya di Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.